Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Haji Pangestu dari kelas TI19A1 dengan NIM 3119-10241 ingin menjelaskan materi tentang data mining. Materi pertama itu data mining. Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan. Seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi, membuka peluang terhadap pertumbuhan data yang terakumulasi dalam jumlah besar. Menurut Tan, data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Data mining dikenal juga dengan istilah knowledge atau knowledge discovery. Selanjutnya itu kita lanjut ke pertemuan kedua, yaitu ada proses data mining dan knowledge discovery in database atau KKD. Ada 5 proses data mining dan knowledge discovery in database atau KKD. Yang pertama ada data selection. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai atau knowledge discovery in database. Yang kedua itu ada pre-processing atau cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Yang ketiga itu ada transformation. Coding ialah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Yang keempat itu ada data mining. Ialah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Yang kelima itu ada interpretation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak berkepentingan. Data mining juga dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas. Yang pertama ada deskripsi. Proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Yang kedua ada prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Pengklasteran. Pengklasteran merupakan pengumpulan record, pengamatan, atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertemuan keempat, di mana itu ada data. Data yaitu nilai-nilai atribut atau angka yang memberi nilai pada atribut tersebut. Berdasarkan tipe nilai yang diterima atau domainnya, atribut dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada atribut kategorikal atau categorical atribut. Ialah salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Contohnya itu jenis kelamin, status, dan pendidikan. Yang kedua itu ada atribut numerik atau numeric atribut. Ialah atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contohnya itu umur dan gaji. Atribut numerik ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada interval. Untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti. Contohnya itu tanggal, suhu dalam Celcius, dan Fahrenheit. Yang kedua itu ada rasio. Dalam atribut jenis ini, baik beda maupun rasio sangat berarti. Contohnya itu suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, dan jumlah. Selanjutnya ada review dan dataset. Bidang ilmu data mining itu ada 5. Yang pertama ada pattern recognition. Merupakan bidang dalam pembelajaran mesin dan dapat diartikan sebagai tindakan mengambil data mentah dan bertindak berdasarkan klasifikasi data. Yang kedua adalah machine learning. Ialah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunaannya. Yang ketiga itu ada statistik.
ialah kumpulan hasil data yang disusun, diolah, dan disajikan ke dalam sebuah grafik, tabel, atau semacamnya. Yang keempat itu ada computing algorithm, dan ada database teknologi. Tipe data itu ada 4. Yang pertama itu ada rasio atau mutlak. Data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya itu umur, berat badan, dan tinggi badan. Yang kedua itu ada interval atau jarak. Interval hampir sama dengan rasio, bedanya dia tidak mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya itu suhu 0 derajat sampai 100 derajat. Yang ketiga itu ada ordinal atau peringkat. Data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan atau berurutan. Contohnya itu tingkat kepuasan pelanggan, apakah puas, sedang, apa tidak puas. Yang keempat itu ada nominal atau label. Nominal hampir sama dengan ordinal, bedanya dia menunjukkan beberapa objek yang berbeda. Contohnya itu kode pos dan jenis kelamin. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang dimiliki oleh manusia juga semakin berkembang. Tujuan utama dari pengembangan teknologi yang sudah ada ialah untuk semakin mempermudah manusia untuk menjalani kehidupannya. Autonomous drive merupakan salah satu contoh dari pengembangan teknologi yang sudah ada. Teknologi ini membuat sebuah mobil mampu melihat dan merasakan lingkungan di sekitarnya, serta menjalankan dirinya sendiri secara benar dan aman, dengan sedikit atau tanpa kontrol oleh pengemudi. Artificial Intelligence atau AI ialah kecerdasan yang dimiliki oleh mesin. Kecerdasan ini mirip dengan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, di mana AI ini membuat mesin memiliki kemampuan untuk memahami serta mengambil keputusan berdasarkan lingkungan sekitarnya. Tujuan utama dari pembuatan AI ini ialah untuk membuat mesin memiliki fungsi yang memiliki kriteria-kriteria kecerdasan di dalamnya, sehingga mesin tersebut mampu melakukan pekerjaan manusia yang lebih kompleks. Machine Learning atau ML merupakan salah satu aspek atau kemampuan dalam AI. Machine Learning atau ML membuat mesin atau komputer belajar melalui berbagai input dataset dan pengalaman yang dialami oleh mesin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.